Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia tentang corak kehidupan masyarakat pada zaman praksara. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa like serta share kepada teman-teman kalian untuk mempelajari materi sejarah Indonesia ini. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang ingin kita bahas di sini yaitu yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut dengan Paleolitikum. Kemudian yang kedua, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut dengan Mesolitikum. Kemudian yang ketiga, bercocok tanam atau disebut dengan Neolitikum. Kemudian yang keempat, masa perundagian atau biasa disebut dengan Neolitikum dan Megalitikum. Oke, sekarang kita masuk kepada berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi ini terjadi sekitar 600 tahun yang lalu. Keadaan bumi masih liar dan labil. Manusia purba pada masa ini masih sangat bergantung dengan alam. Adapun manusia purba yang hidup pada masa itu yaitu manusia purba Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, dan Homo wajakensis. Mereka hidup secara berkelompok, kemudian dia dan nomaden atau masih sering berpindah-pindah. Dia pada masa itu menggunakan alat dari batu dan tulang. Kemudian kita masuk kepada peninggalan dan penemuan. Ini menurut Koenigswald pada tahun 1935. Peninggalan kehidupan manusia purba ada 3, yaitu kapak genggam, kemudian kapak perimbas, kemudian kapak penetak. Kemudian penemuan api di sini untuk menghangatkan badan dan memasak. Jadi tujuan pada masa itu tiba-tiba dia menemukan yang namanya api karena pada masa itu dia ingin menghangatkan badan dan membutuhkan untuk memasak. Kemudian kita masuk kepada berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi ini berlangsung pada kala pasca Pleistosen. Mereka hidup semi-sedenter atau lebih lama menetap. Jadi dia mulai lebih lama menetap, dia tidak selamanya berpindah-pindah. Ini berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, berbeda tadi yang sebelumnya. Dia tinggal di gua untuk melindungi diri dari iklim dan binatang buas. Kemudian disinilah mulai muncul yang namanya sistem kepercayaan atau disebut dengan animisme, dinamisme, atau tinimisme. Jadi dia lebih percaya kepada roh-roh yang orang yang lebih dulu meninggal. Dia percaya terhadap roh itu. Kemudian kita masuk kepada Jochen Modinger dan Abris Soisroch. Yang dimaksud dengan Jochen Modinger yaitu sampah dapur atau tumpukan karang, sebuah tempat pembuangan sampah lokal yang terdapat di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Ini yang ditemukan di sana. Kemudian Abris Soisroch, gua-gua tempat tinggal manusia purba, yang dimana gua yang ditemukan yaitu Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo. Kemudian peninggalan lainnya yang ditemukan di sini Jochen Modinger. Ini ada gambarnya. Ini gambar yang disebut dengan Jochen Modinger. Kemudian Abris Soisroch, ini ada lukisan itu yang ditemukan sehingga dapat dikatakan bahwa pernah ada manusia purba yang hidup pada masa itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bercocok tanam. Yang pertama, mendiami tempat-tempat yang terbuka yang dekat sumber air. Kemudian yang kedua, hidup menetap di suatu perkampungan. Kemudian yang keempat, pembagian kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya adanya barter. Ini sudah mulai ya
Ada yang namanya pertukaran barang, tapi yang belum ada yang namanya mata uang. Kemudian ada 3 di sini peninggalan, yaitu kapak persegi, kapak lonjong, dan alat obsidian. Ini gambar peninggalan kapaknya di samping. Lanjut, masa Purundagian. Kemudian di sini masa Purundagian yang pertama yaitu tata kehidupan yang semakin teratur dan terpimpin. Di sini sudah mulai bagus. Pembuatan alat dari logam. Kemudian pemujaan roh nenek moyang ini. Yang keempat, perkembangan ilmu astronomi dan iklim untuk persawahan. Sini mulai dia lebih menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang hampir sama seperti kita, di mana dia mulai dia mengembangkan ilmu astronomi dan iklim untuk persawahan. Kemudian peninggalan-peninggalan lainnya yaitu kapak corong, nekara, menhir, dolmen, waruga, sultan, peti kubur batu, punden berundak, sarkofagus di Bali. Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini terkait dengan corak kehidupan masyarakat pada manusia purba. Oke, semoga video ini bermanfaat. Untuk tugasnya silakan dilihat di belakang video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.